Halo guys, Welcome to the Pakcik. Jangan lupa nonton video ini sehingga habis Dan terus mendukung channel ini. Adakah Anda mencari wireless microphone terbaik? Ini dia, Godox Movelink M2. Dengan charging case yang berharga RM600, Anda akan mendapatkan 2 transmitter, 1 receiver. Dapatkan sekarang di link di bawah. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam The Pakcik dan juga Rili. Assalamualaikum guys, apa kabar kalian? Semoga sehat-sehat selalu ya. InsyaAllah, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah kita bertemu lagi di channel The Pakcik, channel yang memberikan entertainment dan juga reaksi yang jujur aja ya guys. Nah alhamdulillah, tapi sebelum Pakcik, makasih pada teman-teman kita yang udah komentar, yang udah subscribe kita, yang udah like dan dislike kita juga. Alhamdulillah kalian semua luar biasa. Terus dukung channel ini agar kita bisa banyak lagi memberikan informasi dan manfaat di dalam channel ini ya. Yes. Nah Pakcik, untuk kali ini kita akan mendengarkan ya, ada satu konten yang dihantarkan kepada kita, yang mana konten ini daripada Danang Giri Sadewa. Oke, tentang apa? Jangan lupa untuk subscribe Danang Giri Sadewa, yang mana dia bertanyakan sendiri kepada bule Jerman, yaitu cewek lah ya. Pengalaman bule ini kuliah di Indonesia. Wow. Yang mana dia ini bersama dengan Clara Croft ya, mahasiswa Universitas Gajah Mada ya, UGM, yang mana dia ini asalnya Germany ya guys. Wah, jadi kenapa dia pilih UGM? Maksudnya kenapa dia pilih Indonesia itu? Mungkin ada sebabnya juga, serta apa yang dia minati di sana juga. Ya, gimana pengalamannya selama kuliah di Indonesia itu, kita langsung akan lihat video ini bersama-sama ya guys. Jadi kita juga penasaran ya. Jadi nggak perlu basa-basi lagi, kita akan mulai kreasi kita dalam 3, 2, 1 and go. Go. From German, right? Betul. 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 Mungkin dia sudah Bahasa bisa Indonesia. berbahasa tuh. Ini jago ini bahasa Indonesianya. Terima kasih kepada Makuan Dalesa Jogja yang telah mendukung video ini. Halo guys, kembali lagi dengan aku di sini dan Sadewa, dan sekarang kita mungkin agak berbeda ya dengan konten-konten biasanya. Today I'm with Clara. You're from German, right? Betul. Kok betul? Nah, Bisa betul. bahasa Indonesia? Bisa, Bisa. bisa Mas. Bisa mas. Oke. Bisa, Mas. Berarti kita ngobrolnya pakai bahasa Indonesia aja ya. Boleh, Oke, boleh. Aku udah pengen Boleh, belajar boleh. pakai bahasa Inggris loh, tapi ya udah kita pakai bahasa Indonesia. Udah belajar aja. bahasa Inggris Lebih tapi enak. nggak bisa. How are you? Apa kabar? Aku baik, saya senang bisa ketemu hari ini. No. Sama, saya juga senang bisa ketemu Farah. Gimana? Lagi studi kah atau lagi apa? Lagi sibuk apa di Indonesia? Saya mahasiswi di UGM sekarang. Mahasiswa di UGM. Mahasiswa di UGM. Saya ambil jurusan manajemen di UGM. Dan ya itu S2. Tadi saya belajar S1 di Manajemen, Jerman, di University of Passau, itu di Jerman Selatan, di dekat Austria. Dan by the way, itu salah satu universitas di Jerman, mungkin dari 3 atau 4 yang ada program untuk belajar bahasa Indonesia di Jerman dan tentang budaya Indonesia kayak gitu. Waktu saya belajar di Passau, saya belum belajar bahasa Indonesia karena saya belum tahu saya akan pindah ke Indo, tapi sejak saya tinggal di Jogja, ada banyak exchange student dari Passau yang datang ke Jogja untuk memperbaiki Mantap kemampuan ini, Wajib. bahasa Indonesia mereka. Saya pikir ada partnership antara Atmajaya dan University of Passau. Berarti dulu di Universitas Logat Passau Germany itu masih ada ya? Itu S1. studi tentang bahasa Indonesia. Enggak, ya ada, tapi Ada, saya tapi tidak ikut. Farah nggak ikut. Ya, tapi nah, tahu ada. tapi kenapa sekarang kok milih kuliah di Indonesia? Oke, ya. Sebetulnya saya asli Jerman, tapi saya sudah sering tinggal di negara-negara lain. Saya lahir di Afrika dan keluarga saya selalu pindah-pindah sampai ke ke Afrika ya? tempat di luar Jerman. Ya, jadi saya
sudah selalu tahu mungkin satu hari saya akan tinggal di tempat lain, dan pertama kali saya datang ke Indonesia itu 2018. Saya masuk ke Jakarta untuk magang, dan mungkin kamu tidak akan percaya tapi saya sangat jatuh cinta dengan Jakarta dan saya sangat Udah sudah ada suka minat itu. Indonesia dan jalan kemana-mana. jatuh cinta Jadi dengan saya tidak Indonesia mau itu keluar sendiri, guys. Indonesia tapi mau cari program S2. Dan ya UGM sangat terkenal di Indonesia. Semua temanku bilang ya itu tempat bagus untuk belajar S2, dan saya pergi ke OIA International Office dari UGM dan mereka bilang ada 3 program S2 dalam bahasa Inggris. Mungkin itu menarik untuk saya, dan saya pilih manajemen karena saya pikir itu ya ide bagus kalau mau kerja di Asia, belajar tentang ekonomi, tentang bisnis. Ya, dan saya senang dengan pilihan. Oke. Pilihan S2 yang di sangat UGM bagus. manajemen. Dulu di Passau di Jerman Komunikasi. 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 Kenapa milih komunikasi? Terus kenapa milih manajemen? Komunikasi karena saya bekerja sebagai jurnalis di Jerman juga, dan waktu saya datang ke Asia, saya sangat terkesan dengan semua orang entrepreneur yang mulai bisnis sendiri. Mereka sangat muda tapi ya mau punya bisnis sendiri, dan saya pikir oke, mungkin itu bagus juga, dan saya mau belajar lebih banyak tentang isu itu. Dan sekarang saya harap mungkin satu hari bisa kombinasi komunikasi dan bisnis. Mungkin di Asia, mungkin di Jerman, saya belum tahu. Plan kamu Bagus udah panjang nih. banget. Bijak dia, guys. Pinter nih. Kalau bicara tentang studi di Indonesia terutama, Ya, apa sih tanggapan teman-teman kamu mungkin atau keluarga kamu? Kenapa kamu kok kuliah di Indonesia? Indonesia ada di mana kayak gitu? Pernah Ya. seperti itu nggak? sebetulnya saya pikir mereka tidak mengerti. Oke. Karena tidak ada banyak teman yang pernah masuk Indonesia dan pernah datang ke sini. Teman yang datang ke Indonesia pasti mereka suka dan mengerti kenapa saya suka Indonesia. Tapi yang lain mungkin mereka pikir saya sedikit gila, atau mereka pikir Indonesia adalah Bali dan bawa saya santai di pantai sepanjang hari. Dan ya, mungkin mereka tidak mengerti. Tapi saya pasti Indonesia akan menjadi lebih penting untuk ekonomi dunia satu hari dalam masa depan, dan ya lebih penting untuk semua daerah di Asia Tenggara. Jadi kita harus tunggu untuk teman di barat di Jerman untuk mengerti itu. Iya. Waktu itu berarti di Indonesia udah berapa lama? Hampir 3 tahun, 2,5 tahun. Wah, 3 tahun. Belajar lama bahasa juga. Indonesia? Mulai di sini, mulai di Jakarta. Tapi sebetulnya di Jakarta tidak ada orang yang tidak bisa bicara bahasa Inggris. Jadi waktu saya pindah ke Jogja, itu lebih penting saya belajar lebih banyak. Berapa lama belajar? Sekarang 2 tahun saya belajar. Kalau bahasa Indonesia sendiri buat bisa lancar terus kita komunikasi gini berapa bulan gitu? Saya pikir 6 bulan atau 1 tahun cukup untuk belajar kalau fokus sekali. Tapi sampai sekarang saya belum sempurna, cukup untuk bertahan, tapi masih bisa belajar. Nah, Ya, tapi ini kalau sudah cukup bicara tentang hebat. adaptasi, Ini cukup- ada nggak sih kayak culture shock? Mantap gitu? banget Kalau sudah ini, beberapa guys. waktu yang lalu kan aku juga pernah ke Eropa gitu. Culture shock yang aku rasakan tuh tentang waktu. Oh ya? Semua orang di sana disiplin tepat waktu. Tapi ada nggak sih kayak culture shock dari Clara sendiri yang biasanya ada di Jerman atau seperti ini, tapi ketika aku tinggal di Jogja, ini semua berbeda. Ada nggak sih? Gitu? Sebetulnya nggak ada culture shock karena saya sudah tinggal di beberapa negara yang developing countries dulu, tapi mungkin saya sedikit kaget dengan macet di Jakarta atau macet. dengan polusi Masih di dengan Indonesia macet ya? pada umumnya. Macet, polusi. Itu sangat berbeda. Tidak bisa lihat kalau kayak gitu di Eropa kan. Tapi sebetulnya saya tidak shock, semua orang di Indonesia ramah sekali. Jadi itu mudah untuk menemukan teman-teman dan saya suka makanan, jadi semua oke. Saya tidak shock. Apa makanan favorit di Indonesia? Martabak. Martabak. Martabak manis. Martabak, guys. Enak. Selain itu
Ya saya orang vegetarian, jadi saya tidak bisa makan semua daging atau ayam kalau gitu. veggie. Tapi yang lain tempe tahu. Saya suka nasi, jadi temanku dia selalu bilang ya saya sudah 50% orang Indonesia karena saya tidak bisa membayangkan hidup tanpa nasi lagi. Wah, mesti makan dengan nasi Ya, ya, gitu. bagus lagi. Nah, kalau ngomongin perbedaan nih, terutama kalau kita berbicara tentang perbedaan belajar gitu. Ada nggak sih perbedaan belajar antara di Jerman waktu itu dan belajar di Indonesia? Perbedaan apa aja sih yang kamu rasakan? Dalam konteks belajar di universitas, Belajar, sebetulnya saya pikir tidak ada perbedaan yang terlalu besar karena di mana-mana harus fokus dan harus duduk dan belajar. Tapi ya mungkin di sistem di Jerman di universitas ada ujian yang besar sekali ujian yang di akhir semester. Dan di Indonesia itu ada banyak tugas dan ujian sementara semester kan, jadi itu sedikit beda. Menurut saya di Indonesia harus kerja lebih banyak daripada Jerman. Dan saya juga exchange semester di Jepang, cuman online, tapi saya pikir di Jepang ada itu exchange saya juga. campuran antara Jerman dan Indonesia. Nah, kalau itu kan perbedaan. Nah, kalau ngomongin ups and down-nya tinggal di Indonesia itu apa aja? Sebetulnya tidak ada downs karena saya pilih tinggal di Indonesia. Kalau saya tidak suka, saya akan pulang dia ke sendiri Jerman. Tapi memilih. sejauh ini saya menikmati jadi tidak bisa membagi cerita buruk dari Indonesia. Apa sih yang paling berkesan buat Clara gitu selama tinggal di Indonesia? Apanya? Berkesan. Ya, berkesan. Yang saya paling suka atau ada Meninggalkan kesan. banyak hal ya, saya sudah bilang makanan pasti itu sesuatu bagus. Makanan guys. Saya suka jalan-jalan ke tempat di Indonesia karena ada banyak pulau dan saya sering Banyak ke wisata. Lombok atau ke Sumatera atau Sulawesi, dan di mana-mana ada pantai yang indah sekali. Tidak ada tempat kayak gitu di Eropa, jadi setiap kali saya wah, indah sekali. Dan juga kalau membandingkan dengan masyarakat di Jerman, saya pikir orang-orang di Indonesia lebih ramah dan mudah sekali untuk menemukan teman. Jadi itu hal yang saya menikmati. Kalau boleh tahu nih Clara, what's your plan gitu loh? Kalau ngomongin cita-cita, kamu pengen jadi apa sih Clara? Wah, ditanya cita-citanya Saya juga nih belum guys. pasti, Nah, tapi sejauh ini saya sangat suka tinggal di Indonesia, jadi mau mungkin lanjut tinggal di sini dan Wih, cari lanjut. kerja di Wow. Jakarta atau di Bali, atau kalau bisa di Jogja, tapi lebih banyak ada di Jakarta. Dan pasti kerja saya akan terkait dengan komunikasi dan bisnis, mungkin entrepreneurship. Tapi sekarang saya mau selesai tesis dan lulus dulu. Bulan Agustus saya mau lulus, dan setelah itu akan kerja. selamat menempuh kehidupan menuju kelulusan ya. Aku juga gitu, lagi gitu Clara. Iya. Dan kamu ada pesan-pesan nggak buat teman-teman mungkin yang ada di Jerman, teman-teman kamu yang ada di Jerman harus studi di Indonesia, atau untuk teman-teman yang di Indonesia ya kamu harus studi di luar, mungkin di Jerman juga, kamu ada pesan-pesan buat mereka nggak? Do it, guys. Do it. Jangan ragu, pasti akan ada pengalaman yang bagus sekali. Belajar atau tinggal di luar negeri itu bagus sekali untuk perkembangan karakter. Jadi Wow, saya ini pikir kata-katanya kalau aku suka ya. lagi, you won't regret. Oke. You won't Satu regret. kata Kamu terakhir akan menyesal. ini sebelum menutup ini. Kira-kira kalau untuk menutup sebuah konten atau apa ya, kita menutup sebuah acara dalam bahasa Jerman itu apa? Auf Wiedersehen. Apa? Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Tschüss. Oke, gitu aja. Thank you Clara Sudah? udah menyempatkan waktunya, dan terima kasih juga buat teman-teman yang udah nonton sampai detik ini. Itu jangan lupa like, comment, share, and subscribe, dan see you. Mantap. Tschüss. Wah. Aku Oke, suka konten ini. Kita sebenarnya mengambil beberapa pengajaran daripada Mbak Bule ini tadi.
di mana dia katakan yang memang terbukti kebanyakan bule mengatakan orang-orang Indonesia itu ramah orangnya. Ya, benar. Itu aku percaya, guys. Itu aku percaya. Tapi yang aku benar-benar tadi respect juga ya. Yang Clara ini lulus S1 dari Germany ya, tapi dia malah melanjutkan pendidikan S2 di UGM. Keren banget itu, guys. Karena itu pilihannya. Ya, ini iya benar-benar karena bilangnya tadi dia udah mulai cinta dengan Indonesia itu sendiri. Sampai orang Jerman sendiri bagi tahu yang dia ini bukan orang Jerman lagi. Karena dia tidak boleh meninggalkan nasi. Iya, kalau begitu dia ada separuh orang Indonesia, 50% udah Indonesia ya Ya, kan. betul. Tapi yang paling bagus itu dia juga mengaku yang dia itu vegetarian. Jadi martabak itu sangat cocok buat dia ya. Benar. Nah, yang bukan ada Roti, daging lah ya sayur, gitu. sedikit dagingnya. Nggak ada daging. Kalau udah vegetarian nggak ada daging. Ini Tebak sayur. ini aku benar-benar respect ya dengan kejujuran bule ini. Karena dia kita jangan dengar daripada pihak yang nggak pernah datang ke Indonesia, yang nggak pernah tahu tentang Indonesia, dan juga yang hanya menghujat tentang benda yang mereka nggak tahu. Aku suka mendengar dari mulut orang yang pernah ke Indonesia dan juga podcast seperti ini, Baci. Yes, menarik. Dia berkata jujur, tambah lagi dia adalah orang asing yang bule ya daripada Germany. Nah, bila dia berkata-kata, pastinya dia akan memberitahu hal yang benaran aja ya kan. Jadi apa yang dia jujur juga, yang dia nggak suka di Indonesia itu macetnya ya. Itu sebenarnya culture shock juga dia sebenarnya. Macet dan juga polusi. Ya polusi itu bukan dia nggak suka, dia paling culture shock itu apa? Macet di Jakarta macet. biasanya. Ya benar. Karena sebelum ini pun kita dengar daripada bule-bule lain, mereka akan bilang tentang macet ya. Benar. Jadi Itu ini downside yang ada di Indonesia lah kebanyakan. iya, tapi kalau dibilang apa yang ada di Indonesia itu yang kita dengar tadi, dia memang suka akan makanannya dengan warganya yang ramah dan juga pulau-pulaunya, dan juga dia bahkan pengen untuk menetap dan tinggal di Indonesia itu. Wah, saking indah dan juga ademnya ya Indonesia ini. Hingga bule Germany yang kita tahu di Jerman itu juga cantik, indah juga. Ya, tapi apabila dia sampai ke Indonesia, dia pengen tinggal di Indonesia. Wah, ini mantap banget nih soalnya si Clara ini, guys. Ini kita harap ya, semoga Clara ini setelah lulusan UGM nanti mendapatkan banyak peluang ya. Karena dia itu pengen untuk melanjutkan kerja ya di Indonesia itu, tapi biar bagian yang telekomunikasi bilangnya. Communication yang dia mau. Insya Allah mungkin ada peluang, sebenarnya peluangnya sangat besar ya. Ya mungkin dia sudah pun menghabiskan kuliahnya, mana kita tahu juga. Ya, kita nggak tahu lagi. Kalau ada kalian yang tahu gimana keadaan Mbak Clara ini, guys, jadi sila komentar di bawah, hantaran kita video berserta dengan link kalau kalian pengen kita melihat ya apa yang terjadi kepada dia hari ini ya. Ya, kita pengen tahu juga sekiranya kalian ada sebarang video untuk direksi, terutama bule-bule yang pengen belajar di Indonesia itu, ataupun apa sebab-sebab mereka belajar di sana. Just komentar video beserta dengan link, dan insya Allah kami akan coba yang terbaik untuk merealisasikan video-video Anda. Benar. Jadi guys, terima kasih atas hantar video ini juga. Kita banyak belajar, banyak ambil tahu, dan juga pengetahuan yang terbaru buat kita itu banyak banget bule yang memberikan kita inspirasi juga ya tentang Indonesia itu sendiri. Jadi mungkin itu saja untuk kali ini. Makasih yang udah nonton video ini sehingga habis bersama dengan kita. See you for the next video. Assalamualaikum. Bye-bye.